Wow, banyak banget tuh medali. Iya dong. Apa kabar, Queen? Baik, gimana Kak Mila? Apa kabar? Sehat. Gimana, lagi ada project apa nih atau lomba apa nih akhir-akhir ini? Banyak banget Kak. Ini hasilnya. Wow. Kalau untuk yang akhir-akhir ini yang masih mau dilombakan, ada nggak? Di bulan Januari 2026 sih Kak, masih Wow. jauh. Itu lomba apa itu? Maksudnya karate tingkat apa? Itu tingkat internasional Wow. di Solo, Wow, Surakarta. keren. Boleh dong ceritain awal mula Queen tuh bisa fokus di apa ini? Karate ya? Iya, Boleh karate. dong ceritain awal mulanya tuh gimana? Jadi dulu itu di SD kan ada ekstra Iya. karate tuh. Nah, Mm-mm. awalnya karate tuh apa? Masih ini apa toh, kok kayak banyak banget yang minat gitu kan. Iya. Terus teman-teman juga banyak yang join tuh. Terus aku tanya lah, karate ki apa toh? Wah, ternyata banyak banget yang tertarik. Akhirnya aku penasaran, masuklah. Awal-awalnya tuh diajarin, dikenalin karate itu sebenarnya apa. Bela diri dari Jepang Kak itu tuh. Iya. Terus dari situ aku mulai istilahnya belajar. Ya. Dari awal-awal itu masih ragu-ragu, iki iso ra ya, bisa nggak ya gitu kan. Iya. Terus akhirnya lama-kelamaan bisa, dan alhamdulillahnya memulai dari kelas 4 SD itu sampai kelas 6, sampai kelas 6 dulu. Oke. Sampai kelas 6 aku off karena itu mau persiapan untuk ujian SPD Kak. Iya. Mulai SMP itu. Oke. Terus akhirnya lanjut lagi di SMP. Nah, di SMP itu mulai ikut kejuaraan. Dulu tuh awal ikut kejuaraan ke Jurkap, kejuaraan kabupaten. Itu masih awal-awal banget. Itu kelasnya masih kabupaten. Itu aku main di kelas komite. Komite itu bedanya komite sama perlombaan lain itu apa? Jadi kalau di karate itu ada 2 cabang kejuaraan. Iya. Yang pertama itu ada kata, yang kedua komite. Oke, yang pertama kata itu apa? Kalau kata itu mungkin dari bahasanya karate itu emang kata, tapi Iya. kalau jabarkan itu jurus. Oke. Jadi kalau misalnya ya di silat, di perguruan silat itu kata itu bisa disebut seni. Oke. Seni. Kalau di komite itu tuh tanding apa namanya? Tarung? Iya, tarung ya. Berarti bener-bener berdua gitu, Oke. hadap-hadapan. Nah, terus nanti cepet-cepetan ambil poin. Kalau di komite itu gini Kak sistemnya. Jadi kalau misal kita kan 2 nih, ada yang pakai sabuk biru sama Benar. merah. Nah, Oke. itu tuh dikasih waktu sekitaran 1 sampai 2 menitan. Nah, itu dicari poin terbanyak, itu baru lanjut di semifinal. Wow. Tuh. Berarti kamu yang di komite. Ya, seringnya. lebih fokus di komite. Oke, ini aku udah bikin Oh minum, ya, boleh makasih diminum ya. Kak. Oke, terus berarti pertama gabung itu karena dari ekstra, terus kepengen lihat Ya, temennya gabung, terus ikut gabung, terus bisa enjoy. Iya. Karate itu kan berat ya? Kok bisa kamu tuh enjoy dan mau meneruskannya itu? Kalau berat sih sebenarnya beratnya tanggung jawab untuk latihannya Kak, karena Oke. membagi waktu antara kita sekolah sama latihan tuh mesti wah ini gimana yo, pulangnya sore masih harus latihan persiapan buat Iya. kejuaraan. Nah, caranya bagi waktu itu yang susah. Oke, terus apa kan kamu udah banyak lomba nih ya, pernah nggak sih pas lomba itu ada momen yang lucu atau di luar ekspektasi kamu? Kalau lucu sejauh ini belum ada. Belum ada Tapi ya? kalau yang bener-bener bikin kecewa malah banyak Kak. Apa itu Jadi contohnya gimana? dulu pernah kejuaraan daerah. Itu baru main sekali udah down karena kepasan itu tuh
aku dapat lawan yang dia itu udah juara tingkatnya udah ASEAN lah tinggi, ibaratnya. wow. Ya, terus dari situ aku udah lihat dia. Sebenarnya kalau setiap sebelum pertandingan itu selalu dikasih bagan. Nah, bagan itu tuh kita bisa lihat ini kamu di jam ini lawan siapa tuh lihat. Aku sengaja nggak lihat karena emang biar aku fokus sama diriku. Pokoknya jangan lihat sih lah. Pokoknya fokus sih, aku bisa maju. Nah, waktu sampai di tatami itu arena pertandingan. Nah, di arena pertandingan itu langsung lihat jeder. Waduh, dapat kayus langsung. Dari situ tuh aku mulai bisa nggak ya. Ternyata benar-benar nggak bisa dari situ. Oke, berarti itu yang buat down. Itu sempet bikin aku off dari situ, kena mentalnya tuh di situ. Berarti sempet berhenti? Iya, berhenti dari situ. Aku benar-benar ngerasain kecewa. Wah, ya Allah, ini harusnya aku bisa, karena dari jauh-jauh persiapannya juga jauh-jauh Kak, itu beberapa bulan. Nah, kok baru 1 kali main, jedes langsung. Oke, terus kok itu bisa Queen, kan itu udah berhenti ya beberapa lama itu? Itu sekitar 2 bulanan. Wow, terus itu Queen bisa mengembalikan kemauan untuk aktif lagi itu karena apa? Apa ada motivasi dari siapa gitu? Nah, itu dari Instagram Kak. Jadi ada salah satu atlet itu ngepost. Dia itu juara SEA Games, namanya Keiko. Nah, dia tuh dari situ aku mulai apa ya? Ngikutin cara jadi dia, pengen lagi jadi untuk motivasi aktif kembali. Ternyata kekalahan itu bukan suatu hal yang memalukan. Yang memalukan itu akhir. menyerah. Gitu. Dari situ muncul semangat lagi buat oh ya berarti aku nggak sampai di sini, masih harus lanjut. Ini boleh loh diminum loh. Iya. Dan dari banyaknya prestasi karate yang kamu raih ya, kayak ke Jurkap, ke Jurprof, ke Jurnas hingga internasional, mana yang paling berkesan buat kamu? Berkesan dalam artian prosesnya yang panjang, terus hasilnya yang memuaskan, itu yang mana yang menurut kamu paling wow? Itu di nasional Kak malahan, itu di Amongrogo. Jadi dulu kan persiapannya lumayan lama tuh. Nah, itu tabrakan sama jadwal aku ASPD. Nah, kan setiap itu tuh harus bisa, ya itu tadi Kak, ngatur waktu. Nah, itu harus sekolah, pulangnya sore, masih harus belajar. Jadi nih kita harus benar-benar bisa membagi waktu sama bagi badan, nggak semuanya di ini. Nah, kita takutnya malah baru sampai di tengah-tengah malah drop. Nah, itu terjadi. Jadi waktu beberapa hari sebelum pertandingan itu kelingkingku cedera. Wow, terus gimana itu? Itu kan jadi kalau setiap mau latihan tuh mesti ada sparring diadu lah ibaratnya sama temen setuju biar ngetes mental. Nah, terus nggak sengaja ya biasa Kak, namanya kebawa emosi kan, mestinya kayak mainnya tuh pokoknya aku harus ngene. Ternyata malah salah, kena kelingkingku, tapi masih aman. Berarti selama pertandingan itu kelingking kamu luka? Iya, ibaratnya kayak sakit aja gitu. Dan sekarang aku mau lihat Queen buat perform yang pertama. Mau perform apa nih? Karate dulu lah. Oh, boleh ya. Keren banget sih. Wow. Kalau boleh tahu itu ada itu nggak namanya apa jurusnya itu? Itu intronya Goju Shyoso. Wow. Jadi ada beberapa kata. Ada unsu, Goju Shyoso, Hayang Sodan, Jadi Jepang banget itu kata-katanya. Terus itu yang tadi yang apa tadi namanya? Goju Shyoso. Dan selain aktif di karate, Queen juga aktif di bidang kesenian tari. Nih, aku tuh mau tanya nih, kok bisa aktif di 2 bidang dan bidang itu bertolak belakang ya? Karate kan
dus kaku. gitu ya. Terus Iya. tari kan Harus halus, iya. lembut. Itu kok bisa? Jadi dulu itu kan awal-awalnya belum ke karate, masih ke tari. Ya. Jadi aku dulu awal mula bisa ikut seneng nari lah. Seneng nari itu dari ibu. Jadi Oke. ibu tuh dulu lulusan SMKI tahun 97. Oke. Nah, dari situ lihat ibu nari itu kayak kok pengen, kok bagus. Nah, dari situ muncul rasa aku pengen coba. Nah, Oke. pertama kali aku ikut sanggar tuh di Taman Budaya Jogja, AFC namanya. Mm-mm. Dari situ pertama kali nari tuh belajar tari Nawang Sekar tuh Kak. Ya. Kan, ya. Itu terus nari Sekar Putri, Sari Kusumo, Retnasri gitu. Jadi setiap tarian itu harus melalui apa ya, ujian gitu loh Kak, ujian Benar. tari gitu. Nah, dari aku ikut AFC bisa kebawa ke Jakarta waktu itu tahun 2018. Wow, itu acara apa itu? Itu operet kayak operet apa ya, pusparagam gitu loh Kak, Oke, kayak oke. berbagai daerah gitu. Oke. Jadi kolaborasi. Oke. Terus dari perbedaan kegiatan yang kamu ikuti nih kayak karate, tari itu kamu ada rasa gini nggak sih? Perbedaan kayak pas bertanding, misal mau bertanding karate sama aduh bunyi handphone. mau bertanding karate sama bertanding tari itu perbedaan naik panggungnya itu deg-degannya tuh lebih deg-degan karate atau nari? Sebenarnya sama sih Kak, karena kalau di karate itu kan kita di tribun. Di tribun itu sekeliling penonton tuh pasti sorak-sorak. Jadi gini misalnya ya, aku lawan si A, terus supporterku kan ini nih, gini. Iya, Biasanya kalau supporter kayak bola tuh Iya, Kak, benar-benar. gini. Nah dari situ tuh sini udah mulai nggak fokus. Oke. Jadi antara suara sini gitu, jadi nggak fokus. Sama Oke. kayak tari juga kan, kadang Iya, tepuk tangan gitu Bener. bikin nggak konsen. Tapi apalagi kalau ada juri yang udah ya harus fokus gitu, ya ampun. Oke, dan aku salfok sama medali-medali di sini. Boleh dong diceritain yang pertama ini medali apa ini? Itu Yogyakarta Open Turnamen 2 tahun 2022. Oke, Itu ini di- acara di Jogja ya. Ya, Terus yang ini selanjutnya ini ada juara 1 ke Jurda apa ini? 4K. 4K. Itu di Graha deket Amangrogo itu loh Kak. Oke, Ya. ini boleh Juaraan dong daerah. ceritain latihannya tuh berapa lama, terus Kalau latihannya tuh kita jauh-jauh Kak, jadi Oh, berarti setiap rutin ya? iya, rutin. Jadi nggak, kadang juga sering sih kita Hamin 2 bulan baru dikasih Baru? proposal Oke. gitu. Wah ternyata ada pertandingan, ya udah ikut. Ya kadang kita apa ya, ibaratnya getuni lah Kak. Kok udah nggak dari kemarin-kemarin Bener, persiapannya jadi persiapannya gitu. kurang matang gitu Ya, ya. Terus yang ini itu Yogyakarta juga, ini sama kayak Oh, ini, ini cuman sama, beda tahun. beda tahun. Oh, Oke. tahun ke tahun. Terus yang ini terakhir, Itu antar perguruan. oh gimana ini? Lombanya boleh dong ceritain? Kalau open itu kan Iya. terbuka Kak, jadi semua perguruan dari Inkanas, Inkado, ASKI, Inkai, KKI itu dijadiin satu. Nah, kalau si ini yang ASKI ini cuma satu perguruan. Jadi Oke. cuman kita tuh berhadapannya cuma satu bidang, satu perguruan tok. Itu Oke, terus dari kegiatan yang kamu ikuti nih, nari sama karate, menurut kamu mana yang menurut kamu itu diri aku banget? Nari. Nari. Kenapa? karena ya emang dari dulu suka kan, jadinya lebih ke itu, lebih nekuninnya di itu. Kenapa bisa suka dan enjoy buat lanjut di tari? Punya target pengen keisi. Oh, berarti udah. Iya, udah. Pokoknya aku harus bisa diisi. Oke, keren banget. Terus kamu ini juga aktif di Pramuka ya. Ya. Terus itu kamu tuh banyak banget mengikuti kegiatan. Terus gimana cara kamu tuh membagi waktu ya kayak tadi ya, susah buat Ya. belajar itu. Terus kenapa kamu masih mau untuk mengikuti kegiatan seperti Pramuka itu tadi? Karena masih muda kan Kak. Ya. Lebih baik kita dari sini daripada besok pas tua nggak ada pengalaman Wah. sama sekali. Gen Z itu gini banget Ya ya. dong. Semuanya diembat, guys. Ya. Oke, terus kalau
respon keluarga kamu sama teman itu kan pasti mendukungnya. Boleh dong ceritain kayak gimana keluarga atau teman mengungkapkan kebanggaan atas pencapaian kamu? Kalau itu alhamdulillahnya keluarga nge-support Kak. Jadi Iya. nggak ada kamu jangan ikut ini, kamu jangan ikut ini. Tapi yang penting kita bisa jaga kesehatan, yang penting bisa ngatur waktu. Pokoknya kamu boleh bebas ikut apapun, yang penting kamu bisa nge-handle diri sendiri. Oke. Tadi kan kita udah lihat perform pertama Queen itu karate, dan sekarang aku mau lihat perform kedua. Oke, boleh. Apa ini? Mau apa ya? mau- Ragam aja ya Kak, Oke, atrap boleh. jaman. Oke, sambil Jadi, hitung ya. ya. Oke. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, keren banget. Dari semua prestasi yang udah kamu raih nih Queen ya, apa hal paling berharga yang kamu pelajari di diri kamu sendiri? Dari sini aku bisa belajar gimana kita berjuang, Oke. belajar disiplin, konsisten. Terus tentunya di umur segini aku bisa mengikuti beberapa kegiatan dan mengatur waktu mungkin sesulit ini, suatu kebanggaan untuk diri sendiri Iya, gitu. apalagi kalau kita latihan nari ya, itu waktunya benar-benar Iya. butuh waktu yang wow. Iya, nanti kita latihannya hari ini latihan jam 7:30. Nanti masih malam, iya. ya kan? Oke, terus ada nggak sih mimpi terbesar kamu yang pengen banget kamu raih untuk kedepannya? Nah, Apa jadi itu? gini, di rumah kan ada sanggar tari Kak. Jadi sanggar tarinya tuh ibu mendirikan dari tahun 2018 November. Nah, Wow. aku pengen setelah aku lulus sekolah aku bisa kuliah lalu bisa mengembangkan, ya bisa mengembangkan Oke. sanggarnya gitu. Oke, keren sekali ya impiannya, ingin meneruskan Iya. dari sang ibu. Oke, dan kita bakal main games karena dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol Iya. ya. Game apa nih? Aku bakal kasih clue. Apaan tuh? Aku kasih yang gampang aja ya. Boleh. Perhatikan clue-nya ya. Clue-nya itu perhatikan pertanyaan. Oke ya. Perhatikan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu benar. Dengarkan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu salah. Pertanyaannya. Dengarkan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do benar apa salah? Benar. Salah. Ya, kok salah? Salah. Jawabannya salah. Sekali lagi ya. Ulangi. Perhatikan pertanyaan. Perhatikan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do benar. Dengarkan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do salah. Pertanyaannya ya. Perhatikan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do benar atau salah? Salah. Benar. Kenapa bisa? Kan clue-nya perhatikan pertanyaan. Iya. Kan aku ada dua nih. Perhatikan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu benar, dan dengarkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu salah. Kalau ada clue perhatikan itu benar. Kalau dengarkan itu salah. Gitu. Bisa menjebak gitu ya pertanyaannya. Oke, terus kamu ada gak? Aku masih ada banyak soalnya. Kalau kamu ada boleh. Kakak aja deh. Ih, masa aku? Ih. Oke, lagi ya. Biar seru. Lagi apa ya? Oh, ini. Clue-nya 3 langkah sampai. 3 langkah sampai. Itu clue-nya ya. Saat ini kita di Ambon. 3 langkah selanjutnya kita ada di Dubai. Pertanyaannya 3 langkah setelahnya kita ada di Ulangi Kak, ulangi. Oke, pertanyaan pertama kita ada di Ambon. 3 langkah setelahnya kita di Dubai. 3 langkah setelahnya kita di
di Gorontalo. Nyerah. Kok bisa? Bisa kan 3 langkah ke depan. Kan di Ambon. A, 3 langkah ke depannya. B, C, D. Di Dubai. Iya. Dubai 3 langkah ke depannya di G. Gorontalo. Benar. Bisa gitu? Bisa. Aduh, kalah mulu deh. Masih ada lagi. Apa ini ya? Aku masih ada. Lagi. Perhatikan titik. Ini ada barang ya. Perhatikan titik. Ada 3. Ini benda ke-1. Iya. Yang ini benda kedua. Pertanyaannya, benda ketiga yang mana? Ini. Salah. Kok bisa? Ini. Kok bisa? Bisa. Cluenya perhatikan titik. Perhatikan titik. Ini benda ketiga. Yang ini benda ke-1. Benda kedua yang mana? Yang ini. Salah. Ini. Ya, kalah terus. Bingung? Bingung. Perhatikan Iya. titik. Ini ketiga. Oh, gitu. Ini ke-1. Ini kedua. Ini juga bisa jadi ketiga. Oh, gitu. paham kan? Iya. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah main games, dan sekarang boleh dong kasih pesan dan harapan buat teman-teman, terutama teman-teman Gen Z yang mungkin mau mencoba hal baru di bidang karate atau bahkan seni, boleh. Oke. Untuk teman-temanku semuanya semangat ya, Mas. Mumpung masih muda nih, Iya. masih muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Oke. Daripada besok tuanya aku dulu waktu muda ngapain aja ya Oke. gitu. Jadi kan mending kayak wah, aku dulu ikut ini kan kayak kebanggaan dari diri sendiri. Oke. Jadi harus semangat. Oke, keren sekali. Terima kasih Queen. Ya. Dan itu tadi teman-teman rumpian kita bareng Queen, seorang atlet karate juga seorang penari. Amin. Dan semoga Queen semakin bersinar ke depannya ya. Dan Amin. jangan lupa teman-teman untuk selalu saksikan Gen Z Ngerumpi pastinya di TVRI Yogyakarta. Tapi sebelum itu kita akan bikin TikTok Oh, bareng. boleh. Yang ini ya. Oke, siap. Oke. Bentar. Gimana? Ada sedekah, sumpah sama nikah, dan bikin pusing, pusing karena umat aman saja, mau ngapain mau repot, jangan. Oke.